Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Yuk belajar bareng sama Hagia. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap belajar, harus tetap semangat ya, walaupun di rumah aja. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Pentingnya karya tulis ilmiah adalah melestarikan penelitian agar terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari dan menerapkannya dengan baik. Simak dan pelajari materinya dengan baik ya. A. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Menurut Munawar Syamsuddin tahun 1994, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. B. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Yang kedua, karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Ketiga, melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. C. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dedoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 8. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. D. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Makalah. 2. Artikel. 3. Skripsi. 4. Kertas kerja. 5. Paper. 6. Tesis. Dan 7. Disertasi. E. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah
dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedaan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat. Kesimpulan dari materi ini yaitu, dengan membuat karya tulis ilmiah, kita akan terbiasa untuk menyajikan gagasan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini sangat penting agar orang lain dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya karya tulis ilmiah ini juga berdampak pada bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan lebih baik. Tidak langsung melompat pada kesimpulan, tapi disertai juga latar belakang, permasalahan, tujuan, hipotesis, metode, fakta-fakta, dan analisis. Oleh karena itu, kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan kita, karena dengan karya tulis ilmiah ini sendiri terdapat banyak manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disadari oleh saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.